Anda kembali menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Barito Utara tahun 2024. Bapak, Ibu, dan pemirsa, dalam segmen kali ini, para pasangan calon kembali akan menjawab sejumlah pertanyaan hasil rumusan tim panelis. Pada segmen sebelumnya, pemaparan visi, misi, dan program kerja dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, maka pada sesi kali ini kita akan mulai dengan pasangan calon nomor urut 1. Kembali kami informasikan pengundian amplop pertanyaan yang akan dibacakan sudah dilakukan saat sebelum acara dimulai dan disaksikan oleh pihak KPU, Bawaslu, dan juga tim panelis. Saya akan mengambil salah satu amplop yang sudah berada di sebelah kanan saya. Kepada para paslon, kami ingatkan bahwa pertanyaan hanya akan saya bacakan sebanyak 1 kali dan tidak akan diulang. Saya akan menunjukkan amplop yang ada di tangan saya ini dengan abjad F, artinya pasangan calon nomor urut 1 sebelumnya dari hasil undian telah mendapatkan abjad F dan masih tersegel ya. Bapak Ibu bisa Anda lihat, kerahasiaannya sekali lagi masih terjaga. Saya akan buka. Baik. Kepada pasangan calon nomor urut 1, salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan adalah adanya pemerataan pendidikan, karena pendidikan merupakan aset sumber daya manusia sebagai penggerak roda pembangunan. Tingkat pendidikan masyarakat Barito Utara di perkotaan dan di perdesaan masih belum merata, di mana tingkat pendidikan masyarakat di perdesaan masih relatif rendah, sebagian besar masih tamat SD, SMP, dan hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan terbatasnya akses pendidikan seperti infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan dan transportasi. Pertanyaan untuk Anda, bagaimana kebijakan dan program strategi saudara dalam memberikan afirmasi kepada masyarakat di pedesaan dan masyarakat yang ekonominya rendah dalam meningkatkan pendidikannya? Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami memiliki program yaitu pendidikan gratis 16 tahun. Jadi tidak ada alasan anak-anak desa maupun ini yang tidak mampu. Pemerintah hadir untuk pembiayaan pendidikan, karena biaya pendidikan 20% dari APBD. APBD kita 3.100 miliar, berarti pendidikan kita hanya 620 miliar. Sementara SD dan SMP masih banyak kelebihan. Maka untuk SLTA kami akan berikan subsidi juga, termasuk perguruan tinggi yang ada di Barito Utara. Insya Allah pemerintah akan hadir, akan menggratiskan pendidikan 16 tahun. Begitu juga dengan pedesaan, sehingga semua anak-anak di desa bisa menikmati pendidikan gratis ini. Termasuk anak-anak desa yang bersekolah di kecamatan, maka infrastruktur pun akan diperhatikan, sehingga tidak ada alasan anak-anak kita tidak bisa mengenyam sekolah atau pendidikannya. Insya Allah pemerintah hadir dari program Gogo Hello, yaitu pendidikan 16 tahun, SD, SMP, SLTA maupun perguruan tinggi. Begitu juga dengan madrasah, sanawiyah, aliyah, dan lain-lain termasuk pesantren. Karena dana pendidikan kita cukup besar, insya Allah masyarakat Barito Utara bisa menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih. Saya lanjutkan, kemudian kemerataan tenaga pendidik yang sekarang ini masih terasa, nanti kita sebarkan merata di seluruh daerah. Tidak ada lagi guru itu menumpuk di kota, di desa kekurangan guru. Lalu fasilitas pendidikan banyak di daerah-daerah desa itu tidak memenuhi syarat, seperti ruangan, sanitasi, lapangan, dan sebagainya, termasuk pagar sekolah. Sedangkan dana pendidikan kita cukup banyak. Ini kita buat merata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Masih di tempat yang sama, sudah ada amplop di sebelah kanan saya, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa pasangan calon nomor urut 2 sebelumnya telah melakukan pengundian, yang dimana beliau telah mendapatkan amplop dengan abjad B. Dan masih tersegel di baliknya, bisa Anda saksikan ya. Baik,
Kita akan coba buka dan membacakan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi mohon disimak karena saya tidak akan mengulang pertanyaan. Pertanyaan hanya akan dibacakan sebanyak 1 kali. Kepada pasangan calon nomor urut 2, sejalan dengan program nasional terkait hilirisasi sumber daya alam, banyak sektor usaha potensial dan unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Barito Utara seperti sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di sisi lain, potensi kearifan lokal masyarakat Barito Utara juga perlu diperhatikan, terutama terkait pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang potensial agar tidak terjadi kesenjangan. Pertanyaan untuk Anda, apa saja upaya konkret untuk mewujudkan hilirisasi sektor-sektor unggulan tersebut berbasiskan kearifan lokal di Barito Utara? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dihitung sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya Kabupaten Barito Utara ini merupakan salah satu penyangga dari Ibu Kota Nusantara, di mana dengan hadirnya IKN di Kalimantan ini membuat kita Barito Utara ini harus lebih siap dalam ketahanan pangan yang merupakan juga program dari program strategis nasional, yaitu hilirisasi industri dan juga swasembada pangan. Tentunya kita akan mendukung. Tentunya Barito Utara juga memiliki lahan ataupun produsen jagung terbesar di Kalimantan Tengah ini, yang mana dari 60% produksi jagung di Kalimantan Tengah ini berasal dari Kabupaten Barito Utara. Nah, dari sinilah kita akan memikirkan hilirisasinya, yang mana selama ini hasil produsen jagung itu dibawa ke tanah laut ataupun bati-bati, yaitu di pabrik konfit di Kalimantan Selatan. Tentunya bagaimana kita mengajak para investor ini untuk menanamkan investasinya di Barito Utara agar mendirikan pabrik yang serupa, sehingga petani yang ada di Barito Utara ini akan semakin sejahtera dengan penurunannya biaya logistik, sehingga mereka tidak perlu lagi membawanya keluar daerah. Tidak hanya itu, kita juga mengembangkan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas para petani tersebut. Dan untuk lokal, kita tahu di daerah kita itu ada banyak kerajinan rotan, yaitu di Gunung Purei dan juga Teweh Timur. Maka untuk ini semua kita akan melatih mereka untuk kualitas apa yang mereka produksi ini akan menjadi lebih baik, dan kita akan bantu mereka dalam pemasarannya sehingga ekonomi itu bertumbuh dengan suburnya di Kabupaten Barito Utara. Sementara selain dari itu juga kita ini akan membangun dan menyiapkan pelaku-pelaku usaha baru di dalam memberikan permodalan usaha bagi pengusaha baru atau yang akan memulai usahanya dengan kredit tanpa bunga. Dan juga kita akan melatih mereka keterampilannya sehingga menjalankan usahanya dengan baik. Dengan lengkapnya program ini saya mengajak supaya kita memilih nomor Cukup, 2. Bapak. Terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua pasangan calon agar tetap semangat. Baik, Bapak Ibu dan juga pemirsa, di segmen selanjutnya ini tidak kalah seru dan penting sekali untuk disimak karena para pasangan calon yang sudah berdiri di hadapan kita ini akan saling bertanya jawab dan juga saling menanggapi. Usai jeda, kami akan kembali.